Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran orang pilihannya. Kita masih belajar Torah. Bapak Yahweh, kita memasuki kitab Bilangan pasal ke 33. Kita akan baca tidak semua ya, tapi nanti saudara baca semua dari ayat 1 sampai ayat berapa ini? Ayat ke-56. Kita akan baca yang awal dan yang akhir aja. Ya. Kita baca Bilangan 33 ayat 1 sampai ke 4. Kemudian kita lengkap mulai ayat ke-50 ya sampai ke 56. Kita akan baca, tapi nanti saudara baca di rumah supaya bisa mengerti dengan baik ya. Kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Bilangan 33 ayat 1 sampai ke 4. Kita baca bersama 3, 4. Inilah perjalanan Bani Israel yang telah keluar dari tanah Mesir menurut pasukan-pasukan mereka dengan perkataan Moshe dan Harun. Dan Moshe menuliskan keberangkatan mereka sesuai dengan perjalanan mereka oleh perintah Yahweh. Dan inilah perjalanan mereka sesuai dengan keberangkatan mereka. Nah, mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama, pada hari yang ke-15 dari bulan yang pertama, pada hari sesudah Paskah. Bani Israel keluar dengan tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Dan orang-orang Mesir sedang menguburkan setiap anak sulung yang telah Yahweh pukul di antara mereka. Dan atas ilah-ilah mereka Yahweh telah menjatuhkan hukuman. Sekarang ayat ke-50 sampai ke 56. 50 sampai 56. Tapi nanti sudah baca di rumah semua ya. Bilangan 33 50. Dan berbicaralah Yahweh kepada Moshe di dataran Moab di tepi Yordan Jericho dengan berfirman, berbicara kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu mengusir seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu dan hancurkanlah segala patung mereka. Dan dengan segala patung leburan mereka, hancurkanlah, juga musnahkanlah setempat pemuja mereka. Kamu akan memiliki negeri itu dan akan tinggal di dalamnya. Karena untukmu, aku telah memberikan negeri itu untuk kamu memilikinya. Dan kamu akan mewarisi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum-kaummu. Kepada yang banyak harus memperbesar warisannya. Dan kepada yang sedikit kamu harus memperkecil warisannya. Apapun yang keluar dari undi itu baginya, itulah yang menjadi miliknya. Berdasarkan suku-suku leluhurmu, engkau akan mewarisinya. Dan jika engkau tidak mengusir penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang yang engkau biarkan dari mereka akan menjadi seperti duri dalam matamu dan seperti tusukan di pangkal pahamu. Mereka akan menunjukkan permusuhan denganmu di negeri yang akan engkau tinggali, dan akan terjadi seperti aku rencanakan untuk melawan mereka. Itulah yang akan aku lakukan terhadap kamu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh ya. Nanti kalau saudara baca, coba dihitung ya. Dihitung berapa tempat persinggahan mereka ya. Kalau nanti saudara hitung, ya saya sudah hitung karena itu saya tahu ya. Itu jumlah persinggahannya ada mulai berangkat sampai dari Rameses sampai ke sebelum menyeberang. Ada 42 tempat penyeberang persinggahan ya. Tempat 42 tempat di mana mereka berkemah. Jadi kalau nanti saudara tulis ya, dari Rameses kemana mereka nginap di sana, itu semua ada 42 tempat persinggahan ya. Dan kita tahu bahwa sebagaimana firman Tuhan, mereka yang berumur 20 tahun ke atas ketika keluar dari tanah Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, semua dibinasakan Tuhan karena ketidakpercayaan ya.
Dan kita melihat dari perjalanan-perjalanan, kalau nanti saudara baca ya. Kalau kita baca di dalam ayat ke 36 sampai 38 coba ya. Ke 9. Nah, mereka berangkat dari Ezion Geber berkemah di padang gurun Zin. Zin itu, Sin sama Zin beda ya. Kalau pakai Z dia sebelah utara Gunung Sinai, Gurun Sinai. Tapi kalau pakai S dia Gurun Sin juga, ya lafalnya kayak mirip-mirip lah. Satu Zin, satu Sin. Kalau Sin di sebelah selatan, kalau Zin di sebelah utara. Yaitu Kades ya. Gurun Sin, Kades ya. Kemudian mereka berangkat dari Kades dan berkemah di Gunung Hor dan di perbatasan tanah Edom. Dan Imam Harun naik ke atas Gunung Hor atas perintah Yahweh dan mati di sana pada tahun ke-40 setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan 5 pada tanggal 1 bulan itu Harun berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor. Jadi si Harun ini mati pada bulan ke-5 tahun ke-40 sejak mereka berangkat dari keluar dari tanah Mesir. Jadi tahun terakhir, karena Tuhan bilang 40 tahun kamu akan menjelajahi, karena ketidakpercayaan akan keliling-keliling. Kemudian kita lihat di dalam Bilangan pasal 20 ayat 1. Bilangan 20 ayat 1. Tibalah Bani Israel segenap umat itu, ini salah ya, ini padang gurun Sin pakai S. Kita lihat terjemahan King James coba. Ya, ini kan Zin, beda. Tadi yang terjemahan yang tadi itu salah. Jadi Zin, Z sama S itu beda, dua tempat yang berbeda. Satu Gunung Zin di sebelah utara, Gunung Sin sebelah selatan, itu di dekat Gunung Sinai atau Gurun Sinai. Kita balik lagi ya. Jadi padang Gurun Zin pakai Z ya. Pada bulan pertama, tinggallah bangsa itu di Kades, Miriam mati di sana. Jadi saya tafsirkan kalau berdasarkan urutan tadi dari kitab yang ayat 36 itu, dia di padang Gurun Sin di Kades, ya. Ternyata di situ si Miriam mati pada bulan pertama, ya. Kemudian pada bulan pada bulan kelimanya si Harun mati. Jadi cuma beda beberapa bulan pada tahun yang ke-40 sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, itu menggenapkan firman Tuhan sendiri. Karena itu dari ayat-ayat tadi, ya pertama-tama kan waktu kita belajar awal-awal, Tuhan bilang kan yang berumur, yang dihitung itu kan sebenarnya cuma yang laki-laki. Tetapi setelah kita baca terakhir, ternyata dari ayat ini kita yakin bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, semuanya mati kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, nah, di sini kita melihat sangat luar biasa, ya, karena ketidakpercayaan, ya, karena tidak mengikuti. Ya, minggu lalu kita sudah belajar, ya, karena mereka tidak sepenuh hati mengikuti Yahweh. Ikut tapi nggak sepenuh hati. Ya, kata-kata seperti itu harus kita perhatikan baik-baik. Ya, kita baca lagi. Ini minggu lalu ya, ke Bilangan 32 ayat ke 11 dan 12. Sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mesir dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Yitzhak dan Yakub, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku. Kecuali Kaleb anak Yefune orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun, karena mereka lah yang sepenuhnya mengikuti Tuhan. Perhatikan kata-katanya baik-baik. Ya, memang ikut, tapi kalau tidak sepenuh hati, tidak layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu kan kelihatannya simpel ya, tapi perhatikan baik-baik. Karena itu kita belajar, dan saya terus mengingatkan kita semua, perhatikan kata demi kata. Ya, kayak gurun tadi, satu gurun Sin, satu gurun Zin.
Itu beda tempatnya. Ya, beda tempatnya ya. Ada petanya sih, cuman ada di HP saya, cuman di situ dia nggak bisa dibuka. Saya lupa tadi. Ya, jadi kalau gurun yang Zin pakai Z itu di atas, ya dekat gurun yang sama. Tapi kalau S yang pakai S di sebelah selatan. Kita mau ucap syukur. Seperti yang tadi saya katakan, dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, dari Rameses sampai ke daerah orang Moab itu, ya, di situ ada mereka berkemah di 42 tempat. Coba bisa kasih lihat itu enggak gematria. Gematria kita lihat ya. Karena ada angka kan 42. Kita lihat 42 itu apa dengan apa. Ya kita coba menafsirkan ya. Orang sih macam-macam boleh aja nafsirkan. Cuma kita coba lihat. Karena kenapa harus ditulis gitu loh kan. 42 tempat. 42 tempat. Nilainya berapa coba lihat. Bisa kelihatan enggak? Nah ini coba 42 itu mem sama bet ya. Kalau 40 kita lihat 40 di bawah. 40 ini mem itu ya. Mem itu 40, 42 itu 40 ditambah 2. Saya tanggap 40 ditambah 2 itu 42. 40 itu mem artinya coba lihat. Air dan kekacauan. Jadi ada dua arti. Satu artinya air, yang arti kedua adalah kekacauan. Terus bed, ya 2 itu bed. Bed itu 2 kan di atas. Bed itu artinya rumah. Ya jadi kalau kita ambil kesingkatnya, ya. Kelihatannya kan simpel, 42 tempat ya kalau kita baca gitu aja sih nggak ada artinya. Tetapi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan ke Bapak Yahweh perintahkan kepada Mose, tulis, catat, buat catatan harian. Engkau keluar dari Rameses di daerah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian, ada 42 tempat persinggahan. Ya memang ada beberapa macam tafsiran ya, bahkan saya pernah baca satu tafsiran dari ya pengikut ya orang-orang Yahudi. 42 itu adalah nama rahasia Bapa sendiri ya, yang tidak seorang pun tahu artinya. Dia tulis sih 42 huruf ya. Tapi ya itu kan tafsiran mereka. Kenapa saya katakan gitu? Karena kalau orang itu saya tafsirkan dia belum percaya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena kaitan 42 ini kita sebagai orang di luar Israel yang sudah percaya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lah 42 itu memang berkaitan dengan Yeshua. Ya. Mem tadi berbicara air dan kekacauan. Air adalah firman. Ya. Air adalah firman. Yeshua berbicara di dalam Yohanes pasal ke-4. Saudara ingat itu ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria. Ya, Yohanes pasal ke-4 dia berbicara di dalam ayat ke-10. Ya. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa yang sedang berkata kepadamu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Berbicara air, berbicara firman, berbicara pribadi Yeshua. Ya. Karena Yesus sendiri ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan, bersama Elohim.
Dan firman itu sendiri adalah Elohim. Kemudian firman itu menjadi manusia dan kita melihat dia dalam wujud Yeshua Masiah. Ya, walaupun banyak orang nggak percaya, ya tapi ya itu urusan mereka lah. Ya, karena kita tahu, kita sudah belajar tidak semua orang memiliki iman, tidak semua orang percaya. Walaupun dengar, walaupun melihat, tetapi tidak ada respon. Bukan saja orang pada zaman ini, orang-orang zaman Yeshua pun, orang-orang saudara-saudara, bahkan saudara-saudaranya sendiri, adik-adiknya dari si Yusuf, nggak percaya kan? Tidak percaya bahwa Yeshua itu adalah Tuhan itu sendiri pada awalnya. Tapi nanti setelah dia terangkat atau setelah dia disalibkan, dia naik, ya baru pada percaya. Kita mengucap syukur, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya, di dalam menjalani kehidupan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sesuai dengan janji Tuhan kepada bangsa pilihannya. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, kan tadi dikatakan pada hari ke-15. Hari ke-14 mereka merayakan Paskah. Mereka memotong domba, kemudian darahnya diambil, ditaruh di palang atas dan kiri kanan pintu. Ya. Dan mereka yang pakai tanda itu, ketika malaikat maut mengelilingi tanah Mesir, ya, dan mereka melewati tanah Goshen, semua tanah Goshen, rumah-rumah orang Israel ada tanda darah, ya. Karena ada tanda darah itu, mereka melewati rumah-rumah itu. Karena itu dikatakan Pesah, Passover, melewati rumah-rumah orang-orang Israel yang ada di Mesir, karena mereka dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga mereka menyembelih domba dan darahnya ditempel. Artinya sudah ada tanda korban yang disembelih di sana. Ya. Dan sehari setelah itu, pada hari ke-15 sesuai firman yang kita baca, mulailah perjalanan. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, salah satu hari raya, ya, baik hari pertama kan hari raya Paskah. Yang berdempetan dengan itu besoknya, tanggal 14 itu hari Paskah, tanggal 15 itu hari raya roti tidak beragi. Ya. Hari di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan memang kedua hari ini dempet. Dua-duanya memang sebenarnya roti, mereka makan roti tidak beragi. Sejak hari Paskah mereka sudah tidak makan. Ya, tetapi firman Tuhan katakan ada 3 hari raya yang khusus yang harus senantiasa mereka rayakan. Ya, baik itu hari raya roti tak beragi, ya, dan juga Pentakosta maupun hari raya Sukot. Tiga hari raya besar ini semua orang-orang Yahudi, kita baca ya, Ulangan 16 ayat ke-16. Peliharalah bulan Abib dan engkau harus merayakan 1. Paskah bagi Yahweh Elohimmu, karena dalam bulan Abib itu Yahweh, ayat 16. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari 1. Hari raya roti tidak beragi. Kedua, hari raya 7 pekan. 7 pekan 7 kali 7 49. Hari raya ke-50 Pentakosta, ya. Kemudian hari raya Sukot. 3 hari raya ini hari raya roti tak beragi, Pentakosta dan Sukot, ya, atau Tabernakel. 3 hari raya ini orang Yahudi harus datang ke Yerusalem. Karena itulah ketika Yeshua lahir, kita menafsirkannya bukan Desember, ya.
Tetapi itu pada hari raya Sukkot sekitar September Oktober, hari raya Tabernakel. Karena itu pada waktu itulah, karena semua orang Yahudi pulang, bertepatan dengan hari karena siapa perintah raja ini untuk menghitung penduduknya, hari yang paling tepat ya hari di mana mereka pulang. Ya, ketika mereka pulang semuanya itu hanya 3 hari raya ini. Bukan Desember ya kan, mereka nanti bulan Desember ini kan merayakan hari kelahiran Yeshua. Ya itu urusan mereka. Tapi saya harus jelaskan, Yeshua saya menafsirkannya bukan Desember. Karena kalau Desember itu tidak cocok sama firman. Tidak cocok, ya. Karena Desember itu tidak mungkin orang si raja yang memerintahkan untuk menghitung jumlah rakyatnya itu, kan mereka harus pulang semua ke tempat asal. Termasuk Yusuf ya harus pulang. Ya ke mana? Karena dia dari suku Yehuda, dari Bethlehem ya dia harus pulang ke sana. Ya pada hari itu mereka cari tempat nggak ada, karena semua penuh, karena semua orang Israel pulang. Ya. Sehingga ya itu salah satu perhitungan. Saudara pernah dapat waktu itu kan perhitungan yang dibuat si Denny kan? Kenapa? Karena di dalam perhitungan-perhitungan itu dalam kitab Lukas itu jelas ya. Di sana bapaknya Yohanes Pembaptis ini Sakaria. Itu kan dari keturunan Abia ya, Abia. Abia itu keturunan imam. Kalau dibaca kan ada urutannya. Dia itu urutan yang keberapa waktu melayani. Itu sebenarnya dari situ yang kita dapat. Saya waktu itu Denny pernah bagikan perkiraan perhitungan. Ya, karena perbedaan antara kelahiran Yohanes Pembaptis dengan Yeshua itu kurang lebih 6 bulan. Ya 6 bulan. Jadi dengan perhitungan itu ya kita kan hanya bisa menafsir. Ya. Tapi saya percaya bukan bulan Desember. Karena kalau bulan Desember tidak mungkin gembala-gembala bisa keluar. Karena bulan itu kan bulan dingin. Tapi itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa. Kita belajar untuk mengetahui lebih dalam. Karena semua hari raya yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Imamat itu adalah semua berhubungan dengan Yeshua. Karena itu dikatakan semuanya telah tertulis sejak hari Paskah sampai selesai Sukkot kita berkumpul bersama dengan Bapa Yahweh ya. Bertabernakel Bapa Yahweh, kita boleh hidup bersama. Bertabernakel artinya berdiam bersama. Ya dengan Bapa Yahweh. Itulah gambaran-gambaran yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Kenapa kita harus merayakan 7 hari raya? Karena itu semua bersangkut paut dengan pekerjaan Yeshua. Kita mengucap syukur dari ayat yang tadi kita baca. 40 ditambah 2. Membet. Ya. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir pada tanggal 15 bulan pertama itu. Ya. Tuhan mulai memberikan mereka roti mana. Makanan dari sorga. Ya. Selama perjalanan 40 tahun dari keluar dari tanah Mesir sampai mulai mau memasuki tanah Kanaan 40 tahun. Ya. Jadi nanti ketika mereka masuk ke tanah mau masuk ke tanah Kanaan, ya. Mananya langsung berhenti. Kita lihat dalam Yosua pasal ke-5 ayat ke-10. 10 sampai ke-12. Dan Bani Israel berkemah di Gilgal dan menyiapkan Paskah pada hari yang ke-14 pada bulan itu. Tadi kan dikatakan kan, dia keluar sehari setelah Paskah, setelah korban, baru pada hari raya roti tak beragi dia keluar tanggal 15. Nah, di sini mereka masuk tanggal 14 sudah siap masuk ke tanah perjanjian, ya.
Yang ke-14 pada bulan itu pada waktu malam di dataran Yeriko. Ya, jadi mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Kemudian kita lihat di sini, dan mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu pada hari sesudah Paskah, yaitu yakni roti tidak beragi dan gandum panggang pada hari yang sama itu. Lalu apa? Berhentilah mana itu pada keesokan harinya, sesuai janji Tuhan. Tuhan janjikan 40 tahun sebelumnya. Nanti kita baca Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Bani Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya, artinya di sini kita bisa membuktikan bahwa kitab suci kita benar gitu loh. Nggak melenceng. Tuhan janji 40 tahun sebelumnya, kamu selama 40 tahun makannya mana? Roti dari sorga yang Tuhan kirimkan khusus bagi mereka. Mereka ambil banyak, tapi nggak kebanyakan. Mereka ambil sedikit, tetapi tidak kekurangan, kata firman Tuhan. Nah itu digenapkan dan saya menafsirkan. Saya menafsirkan pada saat yang sama tiang awan, tiang api juga berhenti. Karena nggak ada ayatnya ya. Saya coba-coba cari di kapan tiang awan dan tiang api itu berhenti menaungi bangsa ini. Saya tafsirkan ya bersamaan dengan berhentinya mana. Karena mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Kan tiang awan dan tiang api itu menyertai mereka selama perjalanan. Demikian juga mana selama perjalanan. Setelah sampai mananya berhenti, saya tafsirkan tiang awan, tiang api juga berhenti. Karena nggak ada ayatnya, saya cari-cari nggak ketemu. Dan memang nggak ada ayatnya. Dan kita hanya boleh menafsirkan. Ya. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10, segala sesuatu yang ditulis itu berguna buat kita. Bangsa Israel, bangsa yang tadinya diperbudak oleh Mesir, ya, selama 400 tahun karena kesalahan leluhur mereka, ya. Jadi bangsa Israel itu bukan diperbudak bukan karena jumlahnya membludak, akhirnya mereka diperbudak, itu bukan ya. Tetapi penyebab utamanya sesuai Kejadian pasal 15 yang sudah sering kita baca. Ketika Bapak Abraham sedang mempersembahkan korban persembahan, dia tidur. Karena tidur Tuhan bilang, ya, keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun. Tetapi generasi yang keempat akan keluar kembali ke tanah perjanjian. Ya, dari situlah kita dapat satu generasi 400 bagi 4, 100 tahun. Ya, walaupun di luar sana orang banyak satu generasi 80 tahun. Karena mengambilnya dari kitab Mazmur. Dan itu saya bilang itu salah. Ya, karena yang di Mazmur 90 itu adalah umur. Umur kami 70 tahun, kalau kuat 80. Itu umur, itu bukan generasi. Generasi itu tertulis dengan jelas ketika bangsa ini diperbudak. Ya, diperbudak kan artinya dikuasai oleh si jahat. Ya, demikian juga ya masa generasi yang dikatakan oleh Yeshua. Generasi ini akan generasi yang keluar ketika pohon ara mulai bertunas. Maka generasi ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Generasi di mana Yeshua akan menjemput kita. Ya, kenapa kita dijemput? Kita nggak tahu jalannya. Walaupun dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tetapi kita tetap harus dijemput. Itu tertulis, nanti kita pelajari di situ ya.
Jadi kita harus melihat ada banyak perbedaan. Ya, Elia diangkat, tapi dia dijemput sama kereta. Ya, ada orang miskin dan orang kaya. Ketika mati, yang miskin dijemput sama malaikat. Kenapa dijemput? Karena mereka nggak tahu jalannya. Tetapi Yeshua ketika dia naik nggak perlu dijemput. Kenapa? Karena dia yang pemilik sorga ya, dia naik sendiri. Jadi ada perbedaan untuk memperlihatkan kepada kita cara Tuhan. Supaya kita tahu kenapa nanti kita juga. Kalau saudara dan saya dipandang setia. Ya, sesuai dengan bilangan tadi. Ya, kalau kita dipandang melakukan dengan sepenuh hati firman Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, dia akan menjemput kita. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa ya, bangsa Israel 40 tahun mereka makan roti yang dari sorga. 40 tahun mereka setiap hari melihat mujizat. Tanpa kerja, makanan siap. Ya, mereka berjalan ketika siang hari ditudungi oleh tiang awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika malam hari kegelapan tidak menggelapi mereka, karena tiang awan, tiang api Tuhan senantiasa menyertai mereka. Sehingga di dalam menjalani kehidupan selama 40 tahun di padang gurun. Ya, firman Tuhan menyatakan kepada kita. Ya, ketika mereka jalan, pakaiannya nggak rusak. Kaki mereka nggak bengkak. Kita lihat Ulangan 8 ayat keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi lapuk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Ya, saudara bisa bayangkan, pakaian mereka itu kan pasti terbatas jumlahnya. Karena mereka keluar waktu itu ya buru-buru. Tapi janji Tuhan 40 tahun pakaiannya nggak rusak. Terus kakinya nggak bengkak. Jalan loh. Ya. Jalan ya kita tidak tahu ya, mungkin alas kakinya juga yang tidak seperti orang-orang modern sekarang. Ya mungkin asal ada kulit ya sudah. Pakailah itu sebagai alas kaki. Tuhan mau memperlihatkan kepada orang pilihannya. Ya. Pemeliharaan yang sangat luar biasa. Dia menarik umat pilihannya sesuai dengan janjinya kepada leluhurnya. Generasi yang keempat mereka akan keluar dengan cara Tuhan. Sesuai janjinya, orang yang memperbudak mereka akan dihancurkan, dan itu terjadi. Ketika bangsa ini keluar dan dikejar oleh tentara Mesir. Tuhan binasakan semua ini orang-orang Mesir ini. Ketika mereka Tuhan memperlihatkan mujizat, Tuhan membelah laut dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering karena laut terbelah. Tetapi ketika bangsa Mesir mengejar mereka, laut tertutup sehingga semua orang mati. Ya, banyak orang yang zaman sekarang ini kan berusaha mencari bukti-bukti apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan beberapa waktu yang lalu, para arkeolog, ahli-ahli, ya terbukti mereka menemukan kereta-kereta yang diduga dahulu dipakai oleh tentara Mesir ada di dasar laut. Ya, sebagai suatu pembuktian bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci kita adalah kebenaran semata-mata.
Sehingga memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya iman kita pun bertambah-tambah. Ya, karena segala sesuatu itu kan dibuktikan dengan penggalian para arkeolog yang Tuhan izinkan menemukan bukti-bukti bahwa memang itu terjadi. Walaupun sampai saat ini mereka juga mikir-mikir ini bagaimana nyeberangnya ya. Mereka cari-cari kira-kira tempatnya ini pasti yang di sini. Mereka hanya bisa kira-kira sekarang ini. Lupa bahwa itu terjadi berapa ribu tahun? 3.500 tahun kurang lebih. 3.500 tahun yang lalu. Karena perhitungannya antara Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Mose kurang lebih 500 tahun. Ya. Sedangkan dari Abraham sampai Yesua itu 2000 tahun. Yesua sampai kita 2000 tahun. Jadi dari Yesua sampai ke Mose kurang lebih 1500 tahun. Ditambah 2000 sampai ke kita kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Dalam 3.500 tahun yang lalu ya pasti banyak perubahan-perubahan. Sehingga mereka ketika mencari apa mungkin di sini. Ya, dan juga arus laut itu kan macam-macam. Ketika mereka menyeberang, ya kalau saudara mungkin pernah di laut gitu ya, pernah di laut segala macam. Antara angin di atas sama arus di bawah itu bisa beda arahnya. Umpamanya angin dari sana kan, sangat kencang anginnya. Tapi kalau kau mancing, lu kok pancingnya ke sana. Berarti arusnya ke sana, angin bisa kemari. Bisa tahu nggak maksudnya? Hal-hal seperti ini ya siapa ngerti karena dia pelaut kan. Ya, apalagi kalau bawa kapal ketahuan ini. Begitu arus yang sangat berpengaruh itu arus. Kalau angin itu ya nggak terlalu banyak pengaruhnya terhadap kapal. Jadi arus itu sangat besar pengaruhnya. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa, kita bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Tuhan menepati janjinya ketiga saudara ini, baik Miriam, Harun, dan Moshe. Pada tahun terakhir, pada tahun ke-40, mereka berguguran satu. Miriam itu saya tafsirkan ya. Umurnya itu mungkin dia matinya umur sekitar 130 tahun. Kenapa? Karena ketika si Moshe ini lahir kan ya ibunya ngerawat beberapa bulan. Kemudian karena ancaman dari pemerintah Mesir, akhirnya kan dibuang ke sungai. Yang ngawasin kan Miriam. Saya pikir kalau dia umur 5 tahun kelihatannya mungkin belum bisa diajak komunikasi. Kan dia yang ngusulin kepada si anaknya Firaun. Saya carikan ibu yang bisa nyusui ya. Saya tafsirkan mungkin umurnya udah 10 tahun waktu itu. Artinya tafsirannya perbedaan umur antara Miriam dengan Moshe 10 tahun. Jadi kalau pada tahun ke-40, kan pada tahun 40 itu Moshe juga mati umur 120 tahun. Si Harun umur 123 tahun. Artinya perbedaan umur antara Harun dan Moshe 3 tahun. Kalau Miriam saya tafsirkan mungkin matinya umur 130 karena tidak tertulis. Dengan asumsi karena waktu dia lahir, Moshe ini si Miriam udah besar. Karena dia yang berkomunikasi dengan si putri Firaun kan. Kalau umur 5 tahun kelihatannya belum. Kalau 10 tahun ya masih boleh lah. Ya. Nah disinilah kita melihat bahwa memang apa yang Tuhan katakan. Kalau orang yang tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan pasti binasa. Wah, apa dosa Harun, apa dosa si Moshe, apa dosa si Miriam. Miriam memberontak
terhadap Mose. Ya, memang awalnya karena Mose mengawini perempuan Kus. Harun ketika Mose lagi pergi ke gunung, dia biarkan orang Israel menyembah kepada patung, di mana dia turut ambil bagian membuat patung lembu yang akhirnya disembah oleh bangsa Israel. Kemudian dia juga bersama-sama dengan Mose. Ketika bangsa ini meminta air, Tuhan perintahkan kepada mereka, khususnya Mose, ngomong sama batu itu, maka dia akan mengeluarkan air. Saking emosi, bukan dia ngomong, tapi dia pukul, ya, dengan kata-kata yang juga tidak memuliakan Tuhan. Dan karena tidak sepenuh hati, kata firman Tuhan, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun mengikuti dan melayani Tuhan bukan jaminan masuk ke tanah perjanjian. Kata-kata itu yang harus kita tangkap ya. Artinya betapa suci dan salehnya saudara dan saya hidup di tengah dunia ini setelah kita bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa ketika kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, kita dipulihkan. Kita dilahirkan baru sebagai ciptaan yang baru. Ya, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana bangsa diberi kebebasan untuk memilih. Walaupun selama 40 tahun Tuhan berikan firman. Tuhan berikan makanan, Tuhan berikan pimpinan, melalui kuasa Tuhan baik tiang awan, tiang api. Pimpinan daripada Mose yang senantiasa membimbing mereka, yang mengajarkan mereka firman. Ya, tetapi kita melihat itu bukan jaminan, karena keselamatan itu urusan pribadi. Saya tahu maksudnya, ya. Kita ini belum tentu lebih baik dari Mose. Lah Mose yang seperti itu aja karena mereka tidak sepenuh hati. Karena ketika ada kelemahan si setan membuat dia jatuh dalam dosa. Ya. Karena emosi, padahal dikatakan oleh firman Tuhan kan. Mose adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Bukan di Israel, tapi di seluruh bumi. Orang yang sangat lembut hatinya ini pun bisa. Karena tidak bisa menguasai diri. Akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, akhirnya apa yang dicita-citakan. Walaupun dia merengek-rengek kan. Dia merengek-rengek Tuhan supaya Tuhan izinkan dia masuk. Tetapi permintaannya tidak dikabulkan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan sebelum akhir ajalnya. Ya, ketika Tuhan perintahkan dia naik ke mana? Gunung Nebo, ya. Puncak Pisgah. Ya, memang gunung kalau saya lihat di peta, Gunung Nebo itu berdekatan dengan Sungai Yordan, dengan tanah Kanaan. Tapi saya percaya matanya pasti dicelikan Tuhan ya. Karena nggak mungkin dia bisa dari Gunung Nebo itu dia bisa melihat dari ujung utara sampai selatan. Daerah Israel seluruhnya. Kita kan punya keterbatasan. Kemampuan kita untuk melihat. Tuhan kasih lihat berdasarkan firman Tuhan. Semua daerah-daerah yang Tuhan izinkan untuk dilihat oleh Mose. Karena Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan ya. Tuhan izinkan untuk melihat.
dari jauh. Ya. Kemudian baik Harun, baik si Moshe mati. Apa yang kita petik di situ? Artinya kalau dia orang pilihan, kalau dia hubungan dekat dengan Tuhan, mau mati itu dikasih tahu. Betul nggak? Kan Tuhan bilang kepada si Harun kan, Harun naik ke gunung sesuai perintah Tuhan. Kemudian mati di sana. Artinya dia tahu dia mau mati. Demikian juga Mose, nanti kalau kau mati naik ke gunung. Sana dia mati. Dari situ kita bisa melihat bahwa kalau orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kasih tahu, kamu siap-siap ya. Siap-siap ya. Karena itu ya mari kita berusaha hidup melakukan seluruh kebenaran firman sebagaimana orang-orang kudusnya. Saya mengatakan mereka adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang memang Tuhan izinkan hidup di tengah dunia yang penuh tantangan. Tantangannya dari mana? Dari keluarga besar mereka sendiri. Orang Israel itu kan saudara-saudara mereka. Satu darah, satu DNA dari bapak mereka si Yakub. Ya, dari Yakub kan 12 anak-anak Yakub. Ya. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan mau kasih lihat apa gunanya bagi kita. Ya. Sama seperti yang tadi saya katakan, kita dipanggil Tuhan. Kita sudah dipilih. Tadi kan, ingat nggak tadi lagu? Kita dipilih, ya tadi kan? Sebelum dunia dicipta itu kan diambil dari Efesus pasal 1 ayat keempat. Saudara dan saya sudah dipilih, sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dengan berbagai macam latar belakang kehidupan saudara dan saya. Kalau namamu dan nama saya sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Makanya dia punya cara untuk menarik jiwa-jiwa ini sesuai waktu Tuhan. Ketika mereka dengar firman, timbul iman dalam hati mereka. Ketika timbul iman, timbul keinginan untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Maka masuklah mereka, bukan dengan dorongan pribadi. Tapi roh karena iman datang dari pendengaran timbul iman. Kemudian roh yang ada di dalam mereka mau lebih dekat lagi. Bagaimana sih caranya? Ya, firman Tuhan kasih contoh, Yesua kasih contoh. Bahwa kita sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan, kita harus dilahirkan baru. Harus menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan. Tapi kan dengan berbagai macam pengajaran, berbagai macam baptisan, berbagai macam nama, ya, yang dianggap sebagai kebenaran, semua akan menganggap, oh saya benar, ya, nggak jadi masalah sih. Boleh aja kita mendeklarasikan bahwa saya benar. Kan firman Tuhan bilang tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang benar itu hanya firman Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, di gereja manapun kita dinaungi. Apakah pengajarannya sesuai dengan firman? Loh kan kita yang ngambil keputusan. Iya kan? Banyak orang yang dibaptis. Ya dulu kan sebagian besar kita ya dibaptis waktu bayi dibaptis kan. Padahal kan nggak ada dinyatakan bayi itu dibaptis. Ada tertulis bertobatlah baru dibaptis. Lo bayi ngomong aja belum bisa.
Tetapi karena pengaruh dari gereja, akhirnya apa yang dikatakan gereja, itulah yang diikuti. Aturan gereja itu bagus, tetapi tidak semuanya sesuai firman. Bisa kita nggak maksudnya? Ya, saya tidak kata ini salah, kita tidak bisa katakan ini salah, ini cocok nggak dengan firman, itu aja. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan katakan itu salah. Bukan kita yang mengatakan salah. Kita hanya bisa mengatakan itu nggak sesuai firman. Ya, saya dibaptis dari bayi. Ada nggak bayi dibaptis? Ya, saya juga pernah dengar sih. Orang bilang kan, itu waktu si Petrus membaptis orang-orang kan waktu di mana itu di Yope kalau saya nggak salah kan. Itu kan ketika dia beritakan firman, habis itu kan baptis, di situ pasti ada bayi, kan ngarang aja itu. Bisa tangkap maksud saya? Kan ditulis di situ. Itu menjadi dasar juga buat mereka untuk menyatakan bahwa cara mereka baptis itu benar. Pada jelas-jelas firman Tuhan katakan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Ayat ke 47-48 lah, tapi nanti saudara baca di atasnya supaya jelas. Saya mau kasih lihat ketika Petrus bicara, kemudian orang-orang ini bisa berbahasa lidah, kemudian akhirnya dibaptis. Nah, mereka mau di situ juga ada anak-anak. Dari mana ayatnya? Apakah seseorang dapat menghindari air sehingga mereka ini yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita tidak dibaptiskan? Maka dia memerintah mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan. Kemudian mereka minta dia untuk tinggal beberapa hari, ya. Sini kan nama Tuhan, sini nama Yeshua, ya itulah. Kita harus hati-hati, nama Tuhan, Tuhannya siapa gitu. Kalau dalam terjemahan Lukas nama Yeshua. Lah di sini kita melihat, karena tunduk kepada gereja, sedang aturan gereja itu macam-macam. Kalau dia tidak sesuai firman, bagi orang yang memang sungguh-sungguh telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya cara untuk buat mereka mengecek lagi. Kayaknya nih nggak benar nih. Tidak sesuai firman. Kan banyak. Ya keluarga besar kita juga banyak yang waktu bayi udah dibaptis. Kata mereka atau kata orang tua mereka. Karena mereka sendiri kan nggak ngerti. Saya juga kata orang tua saya dulu udah dibaptis waktu bayi. Memang ada surat baptisnya. Cuma kan kita nggak tahu. Nah itu tidak sesuai firman. Ya. Dan dari ayat yang tadi kita bicara, yang kita nyatakan ini, kita harus kembali berpatokan seperti apa yang mereka beritakan. Ya, karena banyak orang yang berpendapat itu di situ pasti ada anak bayinya. Semua itu dibaptis. Mereka berpendapat bahwa boleh-boleh aja dibaptis waktu bayi, pasti benar. Petrus ini termasuk orang yang memberitakan firman. Ketika sudah menerima Roh Kudus, dia bersama para rasul yang lainnya pergi ke bait suci memberitakan firman. Ketika orang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ya, kita baca Kisah Rasul pasal kedua. Ayat ke-36 mulai. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Yesus mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasia. Inilah Yeshua yang telah kamu salibkan. Dan setelah mendengarkan mereka tertutup hati lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lain, hai para pria, saudara-saudara kami, harus melakukan apa? Petrus menjawab, bertobatlah, biarlah masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yeshua Masiah. Petrus ini kan yang ada dalam Kisah Rasul 10 tadi. Apa yang dia katakan di sini ya sama, bertobat artinya pasti tidak ada bayi di sana.
Bisa tak ngomong saya? Karena ya saya pernah dengar seorang pendeta ngomong. Ya, di situ pasti ada bayi. Lo yang ngomong itu Petrus, di ini Petrus juga yang ngomong. Bertobat dulu baru memberi diri dibaptis. Dibaptis. Orang tahu baptis itu apa sih? Ya. Tapi ya itulah macam-macam orang. Ketika ditanya, baptis itu apa artinya? Baptis itu dari bahasa apa? Ya semuanya tahu bahwa baptis itu berasal dari kata baptiso. Dan baptiso itu artinya diselam. Dalam bahasa Ibrani ya tefillah, ya. Dalam bahasa Inggrisnya immerse, ya masuk ke dalam air. Berdasarkan Roma pasal 6, dibaptis artinya dikuburkan manusia lamanya melalui firman di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Bangkit lahir baru, lahir dari firman, keluar dari air, lahir dari firman. Lah itulah yang dihubungkan dengan apa yang dikatakan tadi, mem dan apanya bet. Air firman. Di dalam perjalanan hidup kita sejak kita keluar dari perbudakan dosa. Yang katakanlah merupakan pasca bagi kita ketika kita bertobat. Di dalam menjalani hidup ini ketika kita sudah lahir baru. Dibaptiskan dengan benar. Dengan cara yang benar, nama yang benar, orang yang benar. Saya tidak berbicara gereja ini, tidak. Cek aja dari firman. Aturan gereja itu dibuat oleh manusia. Dan kalau dia tidak sesuai firman, ya kita harus koreksi diri. Karena itu jangan heran apabila banyak orang yang menamakan diri orang Kristen. Karena tidak dibaptis dengan cara yang benar, nama yang benar, dan orang yang benar. Mereka tidak terima Roh Kudus. Saya tangkap. Tidak. Tuhan setia kepada firman-Nya. Ketika kita sudah lahir baru ada tertulis. Karena engkau anak. Maka diberi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengerti firman dengan benar. Apalagi melakukannya. Sehingga kenyataan membuktikan banyak orang yang menamakan diri sudah lahir baru. Tetapi percaya kepada pengetahuan-pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Imannya melenceng sesuai dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 20-21. Mem, firman, air, firman kehidupan. Tetapi kita melihat karena tadi kan mem itu artinya air dan juga chaos atau kekacauan. Bilangannya kan 40. Seringkali kita dengarkan 40, 40, 40. Lo ternyata lo dua ini artinya. Ketika manusia memberontak terhadap firman Tuhan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang benar-benar dalam pandangan Tuhan sangat menjijikkan. Maka Tuhan membinasakan bumi dengan menurunkan air bah 40 hari, 40 malam. 40 berbicara air, berbicara kekacauan. Dibinasakan Tuhan dengan air bah. Dan kemudian Tuhan menciptakan manusia yang baru melalui Nuh dan ketiga orang anaknya. Tetapi dari ketiga orang anak ini sesuai firman Tuhan dari Sem, Yafet, dan Ham. Lahirlah seluruh penduduk bumi setelah pembinasaan pada zaman air bah. Tetapi seperti yang pernah saya katakan. Kalau dalam hidup kita masih ada bibit setan. Maka pertobatan itu tidak akan sepenuhnya terjadi.
Masih ada bibit setan umpamanya. Udah bertobat kayak gini. Tapi ya tetap aja. Karena Tuhan masih merasa ada hak pada orang yang masih punya bibit setan. Kenapa saya katakan gitu? Dari mana itu keturunan si setan? Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka melihat raksasa. Dari tempat ini kita belajar. Saya menafsirkan setan itu anaknya Lucifer. Ya, yang raksasa-raksasa adalah keturunan Lucifer, keturunan setan. Anak setan sesuai 1 Yohanes pasal ketiga ayat 10. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Tetapi setelah bumi dibinasakan, tinggal ketiga orang anak Sem, Yafet, dan Ham. Dengan isi-isi mereka firman Tuhan katakan, dari ketiga orang inilah lahir semua manusia yang sampai sekarang ini. Berjumlah kurang lebih 8 miliar. Tapi dari mana kok tiba-tiba di Kanaan ada raksasa? Kita belajar bahwa raksasa itu keturunan setan. Dari daftar keturunan dari 1 Tawarikh pasal 1. Jelas dikatakan. Kanaan itu anaknya Ham. Ketika Ham melihat bapaknya telanjang karena mabuk anggur. Dan ketika Nuh sadar dan melihat perbuatan anak bungsunya, si Ham itu anak bungsu. Firman Tuhan katakan, dia kecewa terhadap si Ham, tetapi dia nggak bilang terkutuklah Ham, tapi terkutuklah Kanaan. Loh, itu yang kelihatannya simpel, bagi saya itu tidak simpel. Kenapa firman Tuhan katakan harusnya yang dikutuk itu kan Ham. Tetapi Nuh berbicara terkutuklah Kanaan. Kita lihat ya. Kejadian 9 ayat 24 dan 25. Dan setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mengenai apa yang telah anaknya yang lebih muda perbuat kepadanya, maka berkatalah dia, terkutuklah Kanaan. Nah, saya nggak tahu, memang kita tidak bisa lihat di sini apakah Kanaan waktu itu sudah lahir. Bisa tahu, ya? Apakah Kanaan waktu itu sudah lahir? Ya mungkin aja udah lahir, tapi ya mungkin masih kecil. Tetapi kenapa bukan Ham yang terkutuk, tetapi Kanaan? Saya menafsirkan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu persis bahwa Kanaan ini anak setan. Saya tangkap. Karena itu dia akan terkutuklah Kanaan. Seharusnya semua dimusnahkan pada zaman si air bah, zaman Nuh. Tetapi setan punya cara lecek, dia tanamkan benih atau bibit melalui istri daripada si Ham. Ya, sehingga istrinya Ham ini yang mempunyai masih ada DNA setan. Karena dari keturunan Ham ini lahir si setan-setan itu. Raksasa-raksasa itu. Dan kita bisa aja nafsirkan. Nimrod itu keturunan dari Ham. Bisa aja dia juga keturunan raksasa. Tapi itulah jalan hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi. Artinya walaupun Tuhan mau memusnahkan, tapi setan itu licik, dia bisa berhasil. Tetap mempertahankan keturunan karena masih ada DNA yang dia berhasil masukkan melalui istri daripada Ham. Sehingga keturunan manusia sampai saat ini sesuai dengan apa yang dikatakan 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-10. Kita lihat ya. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si setan nyata. Dari mana anak setan? Ya banyak orang yang sulit menerimanya. Tapi kalau kita baca pelan-pelan,
Ya. Di dalam 1 Tawari pasal 1 itu, di dalam Kejadian pasal keempat, saudara baca, nanti baca di rumah ya, Kejadian pasal 4, di situ anaknya Kain ada. Anak Kain si ini. Tetapi di dalam keturunan Adam di 1 Tawari 1 nggak ada disebut apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 4 itu. Kenapa? Karena mereka memang bukan anak Adam. Karena itu dalam Kejadian pasal 4 lihat ayat ke-25. Ya, ini buat pengetahuan ya. Tafsiran-tafsiran yang ya oleh kemurahan Tuhan paling sedikit kita tahu. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya dan wanita itu melahirkan seorang laki-laki dan dia menamainya Set. Kenapa dia namanya Set? Karena Elohim telah menentukan bagiku benih yang lain sebagai ganti Habel. Lo perhatikan benih yang lain. Kenapa dia bilang benih yang lain? Bukan benih yang sama dengan Kain. Karena Kain itu benih setan. Bisa ditangkap? Benih ini ya benih Adam. Karena itu di dalam 1 Tawari, Set itu termasuk keturunan Adam. Benih yang lain dari Kain. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa, dengan berjalannya waktu semua ini, firman Tuhan terus bekerja, mem dan bet. Dan apabila kita didapati benar-benar terus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, aturan perintah dan ketetapan Tuhan, Torahnya, Torah Tuhan, ya, Torah yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada manusia melalui Moshe, ya. Kemudian digenapkan lagi oleh firman Tuhan melalui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Torah yang diberikan Bapa Yahweh melalui Moshe. Kemudian juga ada Torah Hamasiyah, aturan perintah ketetapan yang berasal dari Hamasiyah. Yang sebenarnya ini adalah yang murni, yang tidak ditambah dan dikurangi. 1 Korintus pasal ke-9 ayat ke-21. Kepada mereka yang tanpa Torah seperti tanpa Torah, bukan dengan menjadi tanpa Torah kepada Elohim, melainkan di dalam Torah kepada Hamasiyah, supaya aku dapat memenangi mereka yang tanpa Torah, ya. Saudara baca ini, saya baca terjemahan Lugas. Karena seringkali saya katakan, terjemahan ILT ini kadang-kadang sulit dimengerti. Saudara lihat ini, saya baca terjemahan Lugas ya. Kepada mereka yang tanpa Torah, aku seperti tanpa Torah, meski tidak terhadap Elohim. Karena sesungguhnya aku berada di bawah Torah Hamasiyah, supaya aku dapat memenangi mereka tanpa Torah. Oh, Yeshua sendiri adalah Torah yang hidup, firman yang hidup, firman yang murni. Tetapi Torah yang diberikan Bapa Yahweh kepada Moshe, dengan berjalannya waktu, karena kita sudah belajar atau terus mempelajari, kenapa bangsa Israel tidak mentaati Torah seutuhnya? Karena waktu itu bahkan sampai zaman raja-raja, Torahnya cuma satu untuk sekian juta orang. Tidak seperti saudara dan saya setiap hari mau baca, bisa baca. Kalau dulu nggak bisa. Paling sedikit zaman Yeshua, kalau mau baca Torah ya dia mesti pergi ke sinagog. Karena cuma satu. Sehingga jangan heran apabila Torah itu akhirnya bertambah-tambah dengan tradisi-tradisi yang masuk. Tidak lagi murni. Tapi Torah yang hidup yaitu Yeshua Hamasiyah. Torah yang murni yang seringkali tidak bisa diterima oleh mereka yang menamakan diri
ahli Torah, orang Farisi, Saduki. Mereka nggak bisa terima Yeshua. Karena aja, oh sahabat kenapa kau menyembuhkan orang sakit? Lah Yeshua bilang, ya, apakah itu sesuatu yang jahat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati pada hari Sabat? Bukannya engkau kalau kau punya sapi di rumah, kemudian sapimu masuk ke terjerumus ke jurang, engkau tolong. Mana yang lebih berharga, sapi atau manusia? Tapi itulah cara berpikir manusia. Kalau itu untuk keuntungan pribadi, mereka bisa merubah apa yang tertulis. Mem dan bet. Kalau kita setia, firman Tuhan berkata, bet adalah rumah. Tuhan sudah menyiapkan saudara dan saya rumah. Ya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal ke berapa? 14. Ayat ke 3. Jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan apa? Menjemput kamu kepadaku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Perjalanan menjalani hidup ini 40 berarti kita harus berjalan dalam firman. 40 melambangkan satu periode waktu yang Tuhan tetapkan. Bagi bangsa Israel perjalanan dari tanah perbudakan sampai masuk ke tanah perjanjian. Bagi saudara dan saya 40 ketika kita sudah bertobat lahir baru dan siap untuk memperoleh hadiah apabila engkau dan saya didapati setia melakukan apa yang diperintahkan. Ya terserah masing-masing. Itulah kebaikan Tuhan. Bukan semua orang yang sudah dipilih itu pasti masuk surga. Belum tentu. Karena ada juga orang yang dipilih tetapi tidak setia. Memang dipilih tetapi saya percaya. Seperti apa yang saya tafsirkan. Ada dua macam keselamatan. Keselamatan di mana kita apabila sungguh-sungguh didapati setia. Maka dia akan menjemput kita. Waktu Tuhan, waktu sangkakala berbunyi kita akan diraibkannya. Kita bertemu di angkasa. Dia tunggu di sana. Sebagaimana Yitzhak ketika bertemu dengan Ribka, calon istrinya yang adalah anak si siapa? Si Laban kan? Bukan anak Laban. Apa namanya, dari rumahnya Ribka. Ribka itu kan dari keluarganya Abraham. Ya, ketika dijemput oleh utusan Abraham. Ya. Kemudian dibawa ke rumah Abraham. Yitzhak keluar dari rumahnya. Ketemunya di tengah jalan. Suatu gambaran bagi orang pilihan. Baik si Yitzhak maupun Ribka adalah orang pilihan. Ya, ketika Ribka datang ke rumah si calon suami. Si calon suami, si Yitzhak menjemput dia. Ketemunya di tengah jalan. Kemudian apa? Yitzhak membawa Ribka ke rumah bapaknya. Ya. Nah, ini bukan hanya cerita asal cerita, tetapi inilah cara Tuhan. Kita lihat di dalam, kita sudah belajar ya, tapi udah lama kan. Kejadian 24. Kita baca. Yitzhak telah datang dari arah timur Laharoi dan dia tinggal di tanah Negeb. Pergilah Yitzhak terus keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore. Di sini kalau kita harus ingat, ini dia pergi gitu memeditasi ya kalau dalam terjemahan yang benar.
Ketika dia mengancam, dia melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang. Ribka melayang pandangannya dan dia melihat Ishak, lalu turun dia dari atas untanya. Dan dia bertanya kepada hamba itu, siapakah pria itu sedang berjalan di padang gurun untuk menjumpai kita? Hamba itu menjawab, ia adalah tuanku. Lalu ia mengambil cadarnya dan menutupi dirinya. Nah, hamba itu menceritakan kepada Yitzhak segala yang telah dia lakukan. Lalu apa? Yitzhak membawa dia ke dalam kemah Sarah ibunya dan dia menerima Ribka. Dan gadis itu menjadi istrinya. Pertemuan di udara seperti ini. Ya. Sebagaimana Yitzhak keluar dari rumahnya. Sebagaimana Ribka yang dipinang oleh utusan Abraham. Dibawa bertemu dengan Yitzhak. Ketemu di jalan. Setelah ketemu di jalan dibawa ke rumahnya. Itulah saudara dan saya. Karena kita tidak tahu di mana tempatnya persis. Karena itu setelah Yeshua menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Waktunya tiba, dia akan turun. Dia akan menjemput kita. Dan malaikat Tuhan akan mengangkat kita. Ada pertemuan di udara. Dan kita akan dibawanya ke tempat yang telah disiapkan. Nah, saya percaya waktunya sudah tidak lama lagi. Terlebih dengan santer beritakan, pengangkatan. Ada tertulis Wahyu pasal 12 kita sudah belajar. Ketika si jelek itu berkuasa. Tetapi anak-anak Tuhan yang setia tidak akan mengalami kesukaran yang besar. Dia akan ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat yang memang sudah disiapkan. Ya, kalau kita didapati setia, kita tidak akan mengalami kesukaran itu. Tetapi kalau tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, mungkin masih selamat. Tetapi akan melalui masa kesukaran yang besar. Pilihan kita aja. Pilihan yang tidak lama lagi ini tergantung kita. Mau sepenuh hati ngikut Tuhan. Artinya apa yang kita terima ini kita pelajari, kita praktekkan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saya ajarkan cek lagi. Cek, kalau benar lakukan, kalau nggak benar ya berdoa supaya Tuhan berikan yang benar. Kalau kita sepenuh hati mengikuti apa yang tertulis. Firman Tuhan mengatakan, karena Yosua dan Kaleb sepenuh hati mengikuti Tuhan, mereka masuk ke tanah perjanjian. Saya pernah menafsirkan dan saya katakan, Yosua dan Kaleb gambaran daripada anak sulung dan anak angkat. Yosua menggambarkan orang Israel yang setia. Kaleb, pernah saya katakan, berdasarkan salah satu arti namanya. Kaleb itu anjing. Ketika Yeshua diminta tolong oleh perempuan Samaria. Minta roti, Tuhan bilang tidak baik memberikan roti kepada anjing. Dia ngomong kepada, kalau saya nggak salah perempuan Samaria. Perempuan itu menjawab, anjing pun hidup dari remah-remah. Dari situ saya menafsirkan, Kaleb menggambarkan orang atau anak angkat dan anak sulung sama-sama mempunyai hak untuk masuk ke tanah perjanjian. Untuk tinggal di rumah Bapa. Karena apa? Karena kita semua adalah ciptaannya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, perjalanan bangsa Israel, Mem dan Bet, menggambarkan apakah kita di dalam menjalani hidup ini tetap ada di dalam Torahnya. Kalau kita tetap hidup di dalam Torahnya, janji Tuhan, engkau akan tinggal bersama aku, kata Yohanes 14 tadi. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Haleluya. Amin.